Halo, selamat pagi teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Berjumpa kembali dengan saya, Dwi, pejuang asam urat. Dalam video sebelumnya atau dalam video lain saya sudah menyebutkan tentang diet asam urat secara menyeluruh. Saya singkat menjadi APFAX. A-nya alkalisasi, P-nya purin, 3-nya F-nya fruktose, 4 antioksidan (anti-inflamasi), yang kelima santin oksidase. Sekarang saya akan menjelaskan satu persatu apa yang dimaksud dengan kelima diet asam urat tersebut. Yang pertama, alkalisasi. Alkalisasi sebenarnya adalah kita tahu ya, dalam pelajaran SMA itu ada asam dan basa. Kalau asam itu pH-nya di bawah 7, kalau basa itu pH-nya di atas 7. Kalau air yang netral pH-nya sama dengan 7, air murni, air hasil destilasi. Nah, kalau alkalisasi yang dimaksud di sini adalah membuat cairan tubuh kita, cairan tubuh saya persepsikan sebagai urin. Sebenarnya tujuan akhir adalah urin, jadi menaikkan pH urin. Jadi kenapa kok sangat penting untuk menaikkan pH urin? Jadi hasil penelitian dalam hal asam urat yang sangat saya perhatikan ada 2, yaitu penelitian yang menerangkan bahwa semakin tinggi pH cairan tubuh kita atau urin kita, itu kelarutan asam urat akan meningkat drastis. Jadi kalau anggaplah ya, urin kita pH-nya 7,3, nah mungkin kelarutan asam urat akan biasa saja. Nah, tapi begitu pH urin kita naik menjadi 7,4, hanya kenaikan sangat kecil, itu pembuangan kelarutan asam urat menjadi sangat besar. Bukan hanya berbanding lurus teman-teman, tapi eksponensial. Jadi hanya dengan perbedaan pH yang sedikit saja, perbedaan jumlah asam urat yang dibuang melalui air kencing akan sangat besar. Terus karena kelarutan asam urat dalam lingkungan dalam cairan pH yang tinggi akan meningkat, maka otomatis ginjal tanpa bekerja keras pun pembuangan asam urat menjadi lancar. Seperti kita tahu bahwa kalau kita cek urin itu di situ ada pH. Jadi pH urin kita normalnya dari range pH tertentu menjadi range pH tertentu. Nah, kita main di situ aja tapi dimaksimalkan, jadi mendekati pH maksimal. Caranya bagaimana? Caranya, kalau dulu saya sempat nyoba konsumsi soda kue. Seperti ketahui, soda kue itu natrium bikarbonat, NaHCO3. Jadi Na+, itu adalah logam alkali dari basa kuat, sehingga dengan konsumsi soda kue maka pH urin kita menjadi meningkat drastis. Tapi karena konsumsi soda kue itu kesannya itu chemical, jadi kurang bagus, maka saya mengalihkan menjadi diet yang alam aja, diet yang natural, yaitu makan banyak sayur-sayuran dan banyak buah-buahan. Kenapa sayur-sayuran dan banyak buah-buahan kok membuat alkalisasi? Karena kandungan logam-logam alkali, ada Na+, Mg2+,
K plus kalium. Ya contoh aja kayak ini apa, pisang kaya dengan K plus kalium. Jadi pisang juga termasuk alkalisasi. Ya walaupun di dalamnya ada fruktosa ya, gula buah yang memang harus kita konsumsinya, terutama yang sensitif terhadap fruktosa itu tidak boleh terlalu banyak. Terus yang berikutnya adalah tentang diet P, diet purin. Diet purin kayaknya saya tidak perlu menjelaskan karena mayoritas masyarakat kita udah tahu, dokter juga selalu tahu mana yang makanan yang mengandung purin tinggi maupun yang rendah. Ya seperti itulah, kita ikuti aja dari sumber-sumber yang sudah ada. Yang kedua adalah F, fruktosa. Fruktosa yang saya perhatikan ada dua tipe penderita asam urat. Jadi ada yang sensitif terhadap fruktosa, ada yang tidak. Kebetulan ibu saya penderita asam urat yang sensitif terhadap fruktosa. Jadi beliau kalau makan pisang Ambon yang manis itu harus dibatasi. Juga buah-buahan lain yang manis juga dibatasi. Tapi kalau saya alhamdulillah berapa aja fruktosa saya tidak merasakan ada masalah. Kemudian diet yang berikutnya adalah A, alkalisasi garis-garing antioksidan. Jadi di sini cuman arahnya adalah kita disarankan untuk konsumsi, terutama kalau lagi bengkak ya, bengkak atau asam uratnya tinggi, sendi kaku-kaku. Kita disarankan konsumsinya itu mengarah ke makanan-makanan yang bersifat antiinflamasi, yang kandungan oksigennya tinggi. Ya, supaya mudah saya sebut aja bahwa contoh coklat atau kakao itu sangat bagus, antioksidannya tinggi dan sangat manjur, sangat terasa untuk ukuran herbal. Jadi saya kalau lagi bengkak yang sangat sakit, hanya dengan konsumsi coklat, bukan coklat yang ini ya, yang dijual di mall-mall itu gula pasirnya, gulanya tinggi, jadi itu nggak baik. Tapi kita coklat yang murni, ada di Giant, Hypermart ada itu coklat yang murni. Jadi kita konsumsi 2 atau 3 hari aja udah derajat kesakitannya itu sudah turun signifikan. Kalau saya berani bilang lebih dari separuh. Antioksidan diantara yang lain adalah nanas, terus kunyit itu antiinflamasi, terus macam-macam yang lain. Teman-teman Bapak Ibu bisa lihat dari sumber yang lain. Yang berikutnya setelah antioksidan garis-miring antiinflamasi adalah diet X, santin oksidase. Nah, santin oksidase ini adalah idenya kalau kita ke dokter, kita akan dikasih allopurinol atau Ziloric. Nah, itu komponennya kan sebetulnya XOI, santin oksidase inhibitor. Jadi kalau kita konsumsi allopurinol, maka enzim santin oksidase akan dicegah sehingga asam urat tidak terbentuk. Jadi ide yang dimaksud dengan XO inhibitor adalah yang dari alam. Saya kasih contoh aja. Jadi beberapa herbal yang mempunyai kadar santin XO inhibitor ya cukup tinggi ukuran herbal, diantaranya adalah kulit melinjo, terus kulit anggur. Anggur itu manis banget, itu ada komponen gulanya fruktose. Hati-hati bagi yang sensitif fruktose. Nah, itu kulitnya termasuk XOI-nya tinggi. Terus banyak lagi yang lain. Saya dulu sempat baca dan banyak tahu, cuman sekarang karena sudah lama jadi banyak lupa juga. Yaitu teman-teman semua, terima kasih sekali atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan ngomongnya juga nggak runut, karena memang saya nggak bisa ngomong runut dan teratur. Ya, selamat pagi, assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya.